Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. IHSG hari ini naik 0,17% ya. Ya, lumayan lah. Transaksi hari ini ada di 10 triliun ya. Dibanding hari kemarin sih turun ya transaksinya. Oke. Nah, kali ini gue pengen bahas saham selanjutnya, yaitu saham Pinago Utama Tbk. Nah, dia ini adalah saham saham perkebunan, pengolahan karet dan kelapa sawit ya, serta memproduksi pupuk organik. Nah, gue lihat sih dividennya lumayan lah ya. Ada 7%, 8% dividen yieldnya gitu. 8% juga ada. Nah, cuma tahun kemarin cuma 4% nih. Oke, kita coba kenalan dulu aja ya sama perusahaan ini, siapa tahu kedepannya bagus. Tadi sih gue lihat pagi-pagi dia harganya loncat nih, hampir berapa puluh persen gitu, 20% lebih. Soalnya transaksinya hari ini melonjak. Biasanya cuma puluhan juta ya, 14 juta, 8 juta, 30, di bawah cepet lah. Ini 100. Tiba-tiba hari ini 762 juta. Nah, siapa tuh yang ngambil barang banyak nih dan ada kepentingan apa gitu tiba-tiba beli saham ini gitu. Jadi kalau ada yang tahu bolehlah di komen. Oke, kita lanjut kenalannya sama perusahaan ini. Dia perusahaan sawit, IPO-nya belum lama ya, 31 Agustus tahun 2020, tapi udah rajin bagi dividen gitu. Harga IPO saat itu 250, lembar sahamnya 156 juta. Dana hasil IPO sebesar 39 miliar. Transaksi harian hari ini 762 juta ya. Cuma ini agak anomali ya, soalnya biasanya cuma di bawah cepet. Jadi seharusnya sih kurang liquid. Cuma kalau gini nih, kalau saham yang kurang liquid, pas lu beli di atas harga di atas transaksi rata-ratanya, nah sahamnya tuh bisa naik gitu. Ini aja transaksi 762 juta tadi bisa hampir 20%-an lebih pagi gua lihat. Lembar saham sekarang ada di 781 juta. Harga sekarang berapa? Nih, gua ngerekap di pas harga 2330, sekarang 1920. Nah, maka market capnya ada di 1,5 triliun ya. Ekuitas sekarang dia ada di 1,1 triliun, berarti book value-nya ada di angka 1398. Berarti PBP-nya udah di atas 1 alias 1,4 ya. Kalau liabilitasnya sih kecil, cuma 531 miliar ya. Berarti DER-nya dia ada di angka 49%. Total aset 1,6 triliun. Nah, price to earning ratio-nya ada di angka 5 kali ya, 4,95. Sebenarnya cukup murah, cuman pendapatannya Q1 dari Q1 ke Q2 tuh turun ya, Q2-nya malah turun gitu. Laba ditahan dia ada 981 miliar ya. Nah, kita lihat revenue-nya. Di Q1 dia dapat 723 miliar, sedangkan Q2 dia cuma dapat 488 M ya. Alias turun 32%. Sementara net profitnya dia Q1 88 M dan sekarang di Q2 cuma 63 M, alias turun 28% net profitnya ya. Nah, maka IPS-nya Q1 ada di 112 dan Q2 ada di 81. Untuk anualisnya ada di 387 gitu. Nah, gimana proyeksi dividennya? Untuk tahun depan dia baginya 2 kali ya, antara Juni sama November. Jadi tiap 6 bulan lu gajian.
IPS-nya totalan anualis ya, ini kurang lebih di 387. Kalau tahun kemarin sih full year-nya dia cuma payout ratio cuma 28% ya. Kita coba kalau 28% berarti kan bagi dividen 108 perak gitu. Berarti dividen yield yang akan lu dapetin jadi 5,65% ya, lumayan sih, lumayan gede ya. 5,65% itu kalau dividen payout rasionya 28%. Tapi sebelumnya sih di angka 49, 50%-an lah sebelumnya, cuma tahun kemarin mungkin tapi naik juga sih ya, tapi dia cuma bagi 28%. Kita coba kalau dia bagi 50% nih lebih oke nih harusnya. Nah, kalau bagi 50% dividen yield lu bisa 10% nih. Bisa sangat menarik ya. Gitu. Coba kalau dividen payout rasionya gede mungkin ini bisa lebih rame nih. Sahamnya gitu. Pemegang sahamnya ada berapa? Banyak ya. Tuh cuma dikit shareholdernya, cuma ada 1000-an ini yang megang. Bulan Mei cuma 967, bulan Juni ini 983. Ini coba dah lu masukin ke watchlist dulu ya, siapa tahu ya. Tuh kalau dari grafik sih bagus ya, naik dari 2020 gini udah naik 500%. Ini lumayan menarik sih kalau kata gua. Ini ada kemungkinan lu bisa dari segi value harga sahamnya ini bisa naik gitu. Kalau kinerjanya bagus. Nah, harga wajar jika dia bagi DPR 50%. Berarti kan ada di 1900 sampai 3875. Nah, masih di harganya ya. Benar nggak nih? Iya, 10%, 1900. Kalau 28% ada di harga berapa? Ada di 1085 sampai 2170. Enaknya sih dia bagi DPR 50%. Jadi di harga sekarang tuh masih murah gitu. Ya, siapa tahu para pengendalinya ngedengerin YouTube ini jadi DPR-nya digedein. Jadi 50% lah untuk tahun depan minimal gitu, oke? Siapa juga kita ya siapa tahu aja kali ya. Nah, untuk dividen historinya gimana kita cek? Tuh dari 21, 22, 23, 24 rajin ya. 25 pokoknya udah rajin dia dari sejak IPO. Pokoknya lu kalau belum tertarik coba deh lu masukin ke watchlist dulu. Lu pantau aja berapa bulan, berapa tahun gitu. Siapa tahu kinerjanya bagus dan lu bisa tertarik dan bisa masuk di harga yang bagus tentunya, oke? Nah, segitu dulu tentang saham persawitan si PNGO. Semoga ada manfaatnya, oke? Karena hutang harus dibayar. Bye bye.